Apa yang biasanya kita lakukan atau katakan di saat badai kehidupan menimpa kita? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Benarkah Allah sepertinya tidak peduli? Ikutilah terus pembacaan Sekolah Sabat hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita ikuti lagu yang berjudul Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang. Bila laut kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkatmu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 7 Juni 2026. Pelajaran yang ke-11 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Badai Kehidupan. Yesus telah menghabiskan hari itu mengajar kerumunan besar orang di tepi pantai Galilea. Kata-kata Yesus akan bergema dalam pikiran orang-orang untuk waktu yang lama, bahkan hingga kekekalan. Saat malam tiba, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, mengundang mereka dalam perjalanan bersamanya. Marilah kita bertolak ke seberang. Markus 4 ayat 35. Yesus tahu badai akan datang, tetapi tetap mengajak mereka pergi. Ia memiliki pelajaran hidup penting yang ingin ia ajarkan kepada para pengikut terdekatnya. Anda mungkin sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bacalah kembali kisah badai ini dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pelajaran iman apakah yang bisa Anda ambil dari peristiwa ini? Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pertimbangkan poin-poin berikut. Pertama, Yesus tertidur dengan kepala di atas satu-satunya bantal di perahu. Perahu nelayan biasanya hanya memiliki satu bantal yang digunakan oleh pengemudi di buritan. Posisi buritan adalah tempat pengemudi mengarahkan kapal. Jadi, di sini Yesus berada di posisi pengemudi perahu. Namun, ia tertidur. Kedua, tidak semua murid itu baru dalam hal berlayar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah nelayan berpengalaman. Mereka mengenal Danau Galilea seperti telapak tangan mereka dan tahu cara menghadapi badai.
Ketiga, ini adalah satu-satunya catatan dalam Injil di mana Yesus tertidur di tengah salah satu badai terburuk dalam hidup mereka. Saat para murid sangat ketakutan dan mengira akan mati, Yesus tertidur di buritan. Keempat, respons para murid dalam saat krisis adalah, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Markus 4 ayat 38. Mereka mempertanyakan karakter Yesus dan kasih-Nya. Terlalu sering ini juga menjadi respons kita ketika menghadapi masa sulit. Dalam keputusasaan, kita bisa mencoba menyelamatkan diri sendiri, seperti para murid, atau saat merasakan sakit dan kehilangan, kita mulai meragukan kasih dan perhatian Allah kepada kita. Kita mengira bahwa Allah harus bertindak seperti yang kita pikirkan dari perspektif manusiawi kita. Tetapi seperti para murid, justru dalam badai kehidupan, Allah dapat melakukan mujizat terbesar. Allah selalu setia, bahkan saat ketidakterlibatannya tampak tidak masuk akal bagi kita. Ia hadir dalam badai kita dan dapat menenangkan badai ketika kita tidak binasa. Apakah respons Anda ketika menghadapi badai dalam hidup? Bagaimanakah momen-momen seperti itu memengaruhi hubungan Anda dengan Allah? Kapan terakhir kali Anda menjalani hidup berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 7? 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Apakah berat hatimu serta risau? Apakah berat salib di pundakmu? Hitung berkatmu meski hatimu berat. Kau kan bergema dan tak lagi penat. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang memperhatikan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini yang berjudul Badai Kehidupan. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan untuk melihat kepadamu di badai di mana kami bisa cenderung untuk mengeluh, tapi mampukan kami memandang wajah-Mu dan percaya kepadamu bahwa Engkau selalu mempersiapkan yang terbaik bagi kami, bukan seperti apa yang dapat kami lihat. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang selalu baik bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 7 Juni 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.